Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kembali untuk bersama-sama kita mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pagi hari ini sebagai sarana atau wasilah agar doa-doa kita yang belum dikabul menjadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan menjadi diampuni semua oleh Allah, dan mudah-mudahan lantaran pertemuan kita pagi hari ini insyaallah menjadikan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan hukum atau sebab turunnya surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Pernah satu kali dikatakan, bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Jibril menghampiri beliau, mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, ada suara dari atas, dari langit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas, seraya berkata, Jibril yang mengatakan kemudian, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu ilal yaum. Itu adalah pintu langit sedang dibuka yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Kemudian Jibril mengatakan, tuh lihat ada malaikat yang dia tidak pernah turun kecuali hari ini juga. Kemudian fasallama, mengucapkan salam malaikat itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu mengatakan, abasyarun binuraini ataitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Absyir binuraini, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Gembiralah, absyir wahai Muhammad, saya datang dengan membawa dua cahaya yang tidak pernah dua cahaya ini diberikan kepada nabi sebelum dirimu. Ya, malaikat itu kemudian mengatakan, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah ya wahai Muhammad, sesungguhnya kedatanganku ini adalah membawa dua cahaya yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum dirimu. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah akhir dari surat Al-Baqarah. Dua cahaya itu, pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu membaca dua surat tersebut, akhir dari surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah, kecuali pasti permohonanmu itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian mengawali dua surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah di dalam memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hadis riwayat Imam Muslim, Allah itu akan mengabulkan doa kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa Jibril itu telah datang sebelum kedatangan Nabi yang membawa berita dua nur,
dua cahaya tersebut. Jadi tetap kesimpulannya adalah Jibril yang menyampaikan wahyu, Jibril bersekutu bersama dengan Nabi yang datang setelah Jibril untuk mengajarkan ilmu tentang wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting, tidaklah seseorang itu membacanya dan dijadikan sebagai sarana agar doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat? Al-Fatihah adalah sesuatu yang wajib dibaca ketika salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak ada rakaat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian beda pendapat di kalangan ulama tentang ketika kita menjadi seorang makmum ya dari imam yang bacaannya itu nyaring atau keras. Jadi beda pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban makmum ketika pada sholat yang bacaan Fatihahnya itu keras, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Apakah juga wajib bagi imam untuk membacanya? Berbeda pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah wajib bagi seorang munfarid sendiri, sholat sunnah sendirian, sholat maghrib sendiri. Fatihah setiap rakaat hukumnya adalah wajib. Baik bagi seorang munfarid, orang yang sholat sendirian, atau imam, bahkan juga makmum. Wajib hukumnya. Ya, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Karena itu, imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ketika sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka imam memberikan jeda kepada makmum untuk mereka membaca surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jika imam tidak memberikan kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka bacaan makmum itu adalah aqibah kulli qiraatil imam, hampir mengikuti bacaan imam. Jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, kita ngikuti. Itu yang paling tepat, ya, mengikuti imam. Ketika imam itu tidak memberikan jeda yang cukup untuk dibacakan surat Al-Fatihah antara Fatihah dengan surat. Sebab yang paling tepat ketika imam itu membaca surat, maka wajib kita dengarkan. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ketika dia membaca, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, jika kita sholat berjamaah, maka bacaan imam itu adalah menjadi bacaan makmum. Idza shallaitum jama'atan fa qira'atul imam qira'atun lahum. Jadi ketika Anda melaksanakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dalilnya Al-A'raf ayat 204, ketika imam itu membaca Fatihah nyaring, kewajiban kita adalah mendengarkan. Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam, maka bacaan imam itu adalah untuk makmum juga. Jadi ketika Imam Syafi'i berpendapat setiap masing-masing kita, baik sendiri maupun berjamaah, imam maupun makmum, diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dasarnya adalah la sholata, artinya la rok'ata, tidak ada rokaat dalam sholat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Dari hadis ini menunjukkan
bahwa setiap kita, apakah imam, makmum, sendiri atau berjamaah, masing-masing diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, pendapat yang memilih jika kita sholat berjamaah, maka bacaan imam itu mewakili makmum, sehingga tidak perlu lagi kita membaca surat Al-Fatihah. Apalagi ada dalam surat Al-A'raf ayat 204, Fa'idha quri'al Qur'an, ketika dibacakan ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah Al-Fatihah, maka kewajiban kita adalah fastami'u, mendengarkan, wa angsitu, dan diam, jangan baca sendiri, dengarkan. Untuk apa imam itu membacakan bacaan? Untuk didengarkan. Karena itu tidak perlu imam membaca, Anda sebagai makmum juga membaca. Ini pendapat yang kedua. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum ketika dia tidak mendengarkan bacaan imam. Jadi bisa jadi jamaah itu panjang, banyak, ya, tidak pakai speaker, sehingga ada di antara jamaah yang mendengarkan per kalimat bacaan imam dan juga ada yang tidak mendengar. Atau mungkin imamnya sudah tua, jadi tidak diganti-ganti, bacaannya pelan-pelan, hanya didengarkan oleh dua baris. Baris belakang hanya ikut-ikutan, yang depan bilang amin, amin, kan gitu kan. Mestinya tidak, ya. Jadi ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam bagi kalian itu adalah pertama, prioritas utama adalah aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaannya. Fa in kana qira'atuhum sawa, jika ada beberapa yang bacaan Qur'annya itu adalah baik, sama baiknya, maka diutamakan afqahuhum, yang paling faqih, yang paling tahu tentang ilmu syariat. Jika berikutnya ilmu pengetahuan tentang syariat mereka itu sama, ada beberapa orang, 5 orang sama, maka akbaruhum sinnan, yang paling tua di antara mereka usianya. Kalau kemudian usianya rata-rata satu kelas, dipesantrenkan oleh jamaah satu angkatan, ya berarti fa'aqdamuhum hijratan, orang yang paling dulu hijrahnya menuju ke Madinah. Artinya orang yang paling dulu masuk Islam, atau orang yang paling dulu mengamalkan Islam, orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling memperankan diri di dalam dakwah Islam. Itulah urutannya. Jadi tidak perlu kemudian, oh ini imamnya itu hak Pak Kiai, imam itu hak Kiai, terus ya selamanya. Karena apa? Sholat itu adalah ketika berjamaah, yang didengar itu bacaan, yang didengarkan itu bacaan. Baru kemudian seorang imam itu menjadi cermin, dia adalah imam, ya. Filosofi sholat itu adalah kita selalu mengikuti imam, hatta imam itu keliru, tetap kita ikuti. Ada prosedur untuk mengingatkan imam, ada caranya untuk mengingatkan imam. Seperti semalam misalnya, ya, kita sholat qiyamul lail, ya, yang seharusnya 2 rakaat, 3 rakaat, bagaimana? Ya, walaupun panjenengan yakin ini 3 rakaat ini, bukan 2 ini, kan gitu kan. Terus kemudian balelo nggak bener, terus tahu-taunya duduk, ya, Ustaz Sofyan berdiri, kita duduk sendiri, terus tahiyat assalamualaikum sendiri, nggak bener itu, ya. Mufaraqah, jadi memisahkan diri dari imam yang sah itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Kecuali apabila betul-betul imam itu salah. Jadi imam itu kentut, suaranya didengar oleh makmum, kan gitu kan, ya. Kok ngelanjutkan sholatnya? Wah, nggak bener nih, nggak beres, kan gitu, ya. Jadi itu filsafat dalam dunia politik, kan begitu kan. Imamnya kentut kok diikuti, ya. Saya nggak mau mengikuti imam lagi, kan itu. Ada prosedur untuk mengingatkan imam. Jadi ketika imam itu sholat maghrib misalnya, ya, rakaat pertama sudah, 2 sudah, yang ketiga ini. Setelah rakaat yang ketiga, tahiyat awal, malahan berdiri lagi. Nah, ini sudah salam seharusnya. Ya, apa yang dilakukan oleh makmum?
tidak berarti kemudian karepmu kan gitu kan. Yang penting kan sudah rakaat terakhir. Imam berdiri lagi, kita kemudian assalamualaikum warahmatullah. Ya, sudah 3 mam kan itu misalnya. Enggak perlu begitu, kita tetap berdiri. Nah, maka kayak kasus semalam itu bisa jadi, bisa jadi. Ini penting jamaah sekalian, panjenengan mengikuti imam. Berarti 3 rakaat itu dianggap 2 rakaat. Nah, setelah itu kemudian Ustadz Sofwan melaksanakan sholat 3 rakaat witir kan, ya udah, yang 2 itu dianggap, yang 3 itu dianggap 2. Itu cara yang pertama. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam memandang dan karena itu lupa tidak dianggap. Ya, saya meyakini kata Ustadz Sofwan dengan itu ya, bahwa masih rakaat pertama sehingga kemudian rakaat kedua gitu. Sehingga rakaat kedua itu adalah naik lagi. Dianggap itu adalah rakaat yang kedua kan begitu ya keyakinannya. Ya sudah. Ya, yuhsarul mar'u ma'aniyatihi. Seseorang itu akan dianggap bersama dengan niatnya. Panjenengan yang di belakangnya sadar betul bahwa sholat tadi 3 rakaat, apa kata imam? Imam memandangnya 2, kita ikuti. Bukan berarti witir 2 kali. Atau pilihan yang kedua. Karena tadi itu sudah 3 rakaat, ya saya anggap witir. Witir itu bukan nama sholat, witir itu adalah sifat sholat. Kita witir, ya sudah witir. Panjenengan kemudian berhenti, nggak apa-apa, karena sudah diakhiri dengan witir. Atau masih mengikuti lagi 2 ya, tadi sudah witir, terus kemudian 2 rakaat kan, nggak masalah. Tapi ketika Ustadz Sofwan itu melaksanakan witir, yang kedua, ya witir terakhir kita nggak ikut. Karena kita sudah memandang yang salah tadi itu kita anggap sebagai witir, nggak apa-apa setelah witir itu ada sholat. Jadi yang namanya witir itu tidak selamanya harus di ujung. Rasulullah mengatakan, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witron. Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu ganjil. Tidak harus diletakkan. Setelah kita hitung, 11 tambah 2 witir, tambah 2 lagi witir. Kemudian setelah kita melaksanakan witir, tambah 2 lagi masih witir. Setelah dihitung, jumlah sholat kita ini adalah ganjil. Wallahu alam. Ada beberapa cara diantaranya seperti itu. Atau Anda menambahkan 1 rakaat untuk menggenapkan. Itu cara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi imam itu tetap harus diikuti. Jadi misalnya kasus sholat maghrib, seharusnya tahiyat akhir, kok imam kemudian berdiri lagi, memandang bahwa tahiyat itu adalah tahiyat awal ya, Anda tetap mengikuti imam. Mengikuti imam, setelah menjelang salam kita mengucapkan subhanallah lagi, ingatkan lagi. Imam cerdas, maka dia akan sujud sahwi, kita mengikuti sujud sahwi. Kalau kemudian imam langsung salam, tidak sujud sahwi, assalamualaikum warahmatullah, karena lebih maka sujudnya ba'da salam. Anda assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, terus kemudian Anda melaksanakan sujud sahwi. Jadi kalau lupa disebabkan karena rakaatnya itu sedikit, kita ini seharusnya tahiyat awal. Kita sebenarnya baru tahiyat awal, kok kemudian sholat maghrib nih kasusnya. Kita sholat tahiyatul awal, tasyahud awal, kasusnya sholat maghrib. Kemudian imam tahu-taunya assalamualaikum warahmatullah, kita ucapkan subhanallah, imam berdiri lagi kan, berarti lupa, baru 2 kok dianggap 3, sedikit, lebih sedikit lupanya. Makanya sujud sahwinya sebelum kita salam. Tetapi kalau terlalu banyak, kebanyakan, maka sujud sahwinya setelah kita salam. Ya, seperti itu. Jadi prosedur mengingatkan imam itu ada. Tetapi jika imam dengan keyakinannya, gampang, ikuti aja. Setelah itu kemudian sujud sahwi, imam akan mengatakan, kenapa tadi ada subhanallah? Mungkin kelebihan. Ya, segera imam tahu, faqih. Setelah itu kemudian, kalau seandainya bingung, kesalahan apa yang saya lakukan, kok ada subhanallah? Ya, saya meyakini sholat maghrib tadi 3. Terus kesalahan apa yang saya lakukan? Kok kemudian jamaah mengucapkan subhanallah? Sudah, lakukanlah. Setelah itu kemudian kita sujud
sahwi dan sujud itu dilakukan setelah salam. Jadi ada ya sujud itu sebelum salam, ada kalanya setelah salam. Jadi ada 3 pendapat. Bacaan Al-Fatihah itu dibaca setiap kali kita melaksanakan rakaat. Jadi rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, baik itu imam atau makmum, sendirian atau jamaah. Itu adalah Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, seorang imam ketika membaca, ketika sholat berjamaah, ya bacaan kita sudah kita serahkan semuanya kepada imam. Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka nalahu imam, barang siapa yang berjamaah bersama dengan imam, maka bacaan imam itu juga adalah untuk makmum. Kemudian pendapat yang ketiga adalah dirinci. Kalau seorang makmum itu mendengarkan bacaan imam, nyaring, bisa mengikuti per kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa mengikuti. Ada kalanya dengar tapi tidak bisa mengikuti. Hanya terdengar suara kan gitu kan. Tidak jelas. Itu namanya tidak mendengar. Mendengar itu harus per kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar. Tapi kalau hanya dengar suara, tidak mendengar bagaimana imam itu melafadzkan kalimat per kalimat, maka dianggap tidak mendengar. Kalau mendengar, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah, tetapi kalau tidak, dia membaca Fatihah. Kapan membaca Fatihah itu yang paling tepat? Akibat qiraatil imam, mengikuti bacaan imam. Jadi imam itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Dan itu hanya Fatihah, tidak surat. Sekalipun surat yang dibaca oleh imam itu pendek, misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, apalkan kita? Tidak berarti mengikuti, tidak. Yang diikuti bacaan imam menurut mazhab yang ketiga itu adalah hanya Al-Fatihah, bukan suratan. Sekalipun surat yang dibaca itu kita faham dan kita hafal. Ini hukum terkait dengan surat Al-Fatihah. Kemudian kemarin basmalah sudah kita jelaskan. Ada 2 versi, 2 pendapat. Yang pertama bagi yang baru, dan ini ada di lapangan ya. Kasus ini selalu terjadi, bahkan ada di antara kaum muslimin yang menghukumi tidak sah ya sholat, tidak sah hukum sholat yang dilaksanakan di tempat tertentu hanya disebabkan karena imamnya itu tidak membaca basmalah katanya. Padahal basmalah itu tetap dibaca tetapi sirri, pelan. Dan juga ada yang kemudian berpendapat bahwa sholat di tempat tertentu tidak sah, memberikan fatwa. Karena apa? Imamnya itu kalau nyenggol istrinya ya, atau wanita tidak batal. Oleh karena itu wudunya mereka itu diragukan. Terus kemudian memberikan fatwa kepada anak buahnya, sholat di masjid ini tidak sah. Ini kan terlalu kerdil sekali ya, kerdil sekali. Jadi saya sampaikan di sini jamaah sekalian, ini persoalan kecil kan ya, tapi saya berharap Anda semua itu bisa menjelaskan kepada umat. Karena teman-teman yang iktikaf itu paling enggak ya pilihan lah, sudah menyiapkan waktu untuknya. Seharusnya antum bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan masalah basmalah itu dikeraskan atau dipelankan. Ada 2 dalil. Dalil yang pertama hadisnya siapa? Anas bin Malik. Ya Anas la'allaka bika tatulu al-umur. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang diberi usia yang panjang. Sehingga Anas bin Malik menderma baktikan tenaganya untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadim, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Anas. Beliau hidup pada masa kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar. Ini kelebihan daripada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi." Saya sholat di belakang Nabi.
Wa khalfa Abi Bakar, dan di belakang salat Abu Bakar, imam, khalifah dia. Wa Umar, dan juga menjumpai kepemimpinan Umar, sehingga saya salat di belakangnya. Kanu yaftatihuna salat bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka, Nabi, Abu Bakar, Umar, ketika membuka salat itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i memandang hadis ini karena sahih. Maknanya, betul hadis ini sahih, dan saya jadikan sebagai pegangan. Mereka, Abu Bakar, Umar, dan Rasul memulai bacaan di dalam sholat itu adalah dengan surat Hamdalah. Karena salah satu di antara nama surat Al-Fatihah kemarin disebut surat Al-Hamd. Kan gitu kan? Surat Al-Hamd. Surat pujian. Jadi tentunya surat Al-Hamd itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paham Bapak-bapak? Pasti akan ada yang membantah. Karena kadang-kadang orang itu ketika membaca hanya mencari dan melegitimasi apa yang selama ini dia yakini. Cari-cari apakah itu hadisnya dhaif atau tidak. Yang penting melegitimasi apa yang selama ini saya lakukan. Saya nggak mau dirubah. Ini sudah menjadi kebiasaan saya, kan gitu kan ya. Sehingga hatta berdalil dengan hadis yang palsu, rela. Ini nggak benar. Jadi ketika melihat sebuah perbedaan, tentunya kita lihat hadis mana yang paling kuat. Gampang kok, gampang sekali. Ya, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pertama, tingkatan yang paling utama adalah muttafaq alaih. Hadis yang disepakati. Disepakati itu artinya riwayat Bukhari dan Muslim dengan jalur yang sama. Ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan Bukhari meriwayatkan dari jalur yang lain, demikian juga Muslim. Maka tingkatan yang pertama adalah muttafaq alaih. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang ketiga, salah satu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim. Selain daripada dua ahli hadis ini, ada 4 yang bisa dipertimbangkan. Yang bisa dipertimbangkan. Yang paling utama adalah Ibnu Majah. Yang kedua, Abu Dawud. Yang ketiga, Tirmidzi, urutan. Dan yang keempat, An-Nasa'i. An-Nasa'i ini dikenal oleh ahli hadis gampang memasukkan hadis-hadis itu menjadi kriteria sahih. Sehingga membuat kriteria sahih An-Nasa'i itu sangat mudah. Artinya ringan gitu. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak disahihkan oleh ahli hadis yang lain, Abu Dawud, Tirmidzi, tapi dia Nasa'i mensahihkan. Di luar dari 4 hadis ini, perawi hadis ini, Anda ragu, harus ragu. Sangat jarang sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh misalnya Ad-Dailami, Daruqutni, Al-Hakim, itu rata-rata hadisnya lemah. Kalau hadis itu adalah Bukhari dan Muslim, terutama adalah muttafaq alaih, nah insya Allah bisa diperhitungkan, bisa dipakai sebagai dasar hukum. Nah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Anas mengatakan, saya sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Mereka memulai sholat itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada riwayat yang berikutnya, saya tidak mendengar kalau mereka itu membaca bismillah baik di awal maupun di akhir. Di awal itu artinya mengawali Al-Fatihah, di akhir itu maknanya mengawali membaca surat. Akhir itu setelah membaca Fatihah kan. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian tidak baca bismillah. Bismillahnya itu pelan karena dia tidak termasuk bagian daripada surat. Untuk membedakan antara adalah surat dengan contoh misalnya yang adzan. Setelah adzan itu ada doa. Dibedakan antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi adzan dengan doa yang disunahkan itu harus beda. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujungnya kan La ilaha illallah. Kemudian kencung Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tidak boleh. Walaupun doa itu adalah ada dalilnya kan, harus dibedakan. Doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sama dengan ketika Anda membaca
Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an kemudian sama Shadaqallahul azim, sama kan suaranya? Tidak benar itu. Kalau toh Anda membaca kalimat shadaqallah, dan itu adalah sebuah pernyataan ya, sebuah doa, itu namanya tafaul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Misalnya kencang kita baca, maka kemudian shadaqallahul azim, pelan. Tetapi yang biasa dilakukan oleh para sahabat itu adalah Allahummarhamna bil Qur'an, doa itu. Sama intonasi antara bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan kalimat yang berikutnya itu tidak pas. Shadaqallahul azim. Ya, kalau Anda memilih bahwa itu adalah tafaul, sebuah doa, sebuah pernyataan, saya meyakini bahwa itu bukan doa, itu bukan ayat. Ya, tentunya dibaca dengan intonasi yang berbeda. Shadaqallahul azim, kan gitu ya. Atau yang paling tepat itu adalah Allahummarhamna bil Qur'an. Ya. Nah, karena itu kenapa basmalah itu dipelankan? Ini berdasarkan riwayat siapa? Anas bin Malik. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan, ya, ada sahabat namanya Nuaim, Abu Nuaim Al-Mujmir. Abu Nuaim Al-Mujmir. Al-Mujmir itu ya tukang cat, dan tidak aib ya pekerjaan ini. Walaupun tukang cat pada saat itu menjadi perawi hadis. Ya, Al-Mujmir, Abu Nuaim Al-Mujmir. Salah seorang sahabat namanya Abu Nuaim Al-Mujmir. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Abi Hurairah." Saya salat di belakang Abu Hurairah. Saya salat di belakang Abu Hurairah. Wakan, dan beliau yaftatihus salat bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai salat itu dengan membaca bismillah dan mengakhiri juga dengan bismillah. Artinya memulai bismillah ketika Fatihah dan memulai bismillah ketika membaca surat. Hadis ini sahih. Ya, berarti hadis Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal sahabat namanya Abu Hurairah kecuali Syiah? Orang Syiah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ditolak, dibuang. Ya, kalau membuang hadis itu berarti hukum dan syariat berapa yang dibuang oleh mereka? Dengan alasan karena Abu Hurairah itu ya, satu, hidup bersama dengan Rasulullah itu tidak lama. Yang kedua, yang paling dijadikan alasan oleh mereka karena Abu Hurairah itu adalah bukan ahlul bait, bukan termasuk kerabat keluarga. Perawi hadis itu tidak harus lama ya bersama dengan Rasul. Kalau itu yang dijadikan undang-undang, maka seharusnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang konsentrasi Abu Bakar itu tidak untuk menulis hadis. Beliau adalah wakil, pembantu dalam segala urusan, urusan politik, urusan sosial, urusan kemasyarakatan, sehingga beliau itu bukan orang yang mengumpulkan hadis, maka bukan termasuk yang terbanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ya, sehingga ukuran banyak dan sedikitnya seseorang menghimpun hadis tidak karena lama dan pendeknya seseorang itu menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kedua hadis itu sahih, caranya bagaimana? Mengkompromikan tidak mungkin. Kompromi itu gimana? Dicampur. Ya, antara bismillah dikeraskan dan dipelankan. Dikeraskan itu ukurannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Didengar oleh jamaah kan? Sedangkan pelan, Allahu Akbar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan, setelah itu kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan begitu. Terus digabungkan bagaimana? Antara keras dan pelan. Kan enggak ya? Kan enggak mungkin. Maknanya tidak seperti itu. Karena itu keduanya itu bisa dipakai. Bagaimana kesimpulannya? Mantap kita sholat di belakang orang yang membaca basmalah. Yang kedua, juga mantap orang atau kita sholat di belakang orang yang basmalahnya itu dipelankan. Yang kedua, caranya bagaimana? Satu saat ketika kita menjadi imam, ya dikeraskan. Satu saat ketika menjadi
sekali-kali dipelankan. Sehingga jamaah itu menjadi tahu setelah panjenengan jelaskan mereka. Sehingga keberadaan panjenengan itu bisa melerai ya perbedaan yang ada sekaligus mendewasakan jamaah supaya menjadi orang yang dewasa, tidak mudah kagetan. Kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Setelah itu kemudian Al-Fatihah dibaca. Ya, tadi ada 3 pendapat, baik imam maupun makmum, sendiri maupun jamaah, sirri atau jahri salatnya, masing-masing diwajibkan untuk membaca Fatihah. Dan itu cukup kuat ya dasarnya. Madza taqra'un, artinya ada kalimat apa yang Anda baca ketika Anda itu menjadi makmum. Rasul bertanya kepada sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taqra' illa bi Fatihatil Kitab. Jangan baca kecuali Fatihatul Kitab. Artinya adalah surat Al-Fatihah. Perlu dibaca. Kalau kita membaca, maka yang paling tepat kondisi seperti ini kebanyakan imam tidak memberikan kesempatan sampai kemudian tuntas kita membaca Fatihah. Maka bacaannya adalah akibah, mengikuti, hampir sama dengan bacaan imam. Pendapat yang ketiga tadi cukup beralasan juga. Kalau kita seperti sholat malam gitu kan ya, kita mendengarkan bacaan imam dan bagus sekali, kita nikmati, itu cukup, tidak usah membaca Fatihah lagi ya, cukup ya kita mendengarkan bacaan imam karena memang nyaring enak dan tajwidnya mantap. Lebih baik kalau dibandingkan dengan Fatihah kita, lebih baik daripada bacaan kita. Karena itu kita mengikuti bacaan imam ya, tidak perlu membaca lagi, insya Allah cukup. Karena hanya mengandalkan bacaan imam, juga ada yang berpendapat tidak kuat hadisnya. Jadi intinya seperti ini, pendapat yang mengatakan jika bacaan imam itu nyaring, yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tidak perlu kita baca. Tapi kalau bacaannya itu pelan, maka kita membaca sendiri. Ya, berikutnya, ikhwas sekalian, sepakat di kalangan ulama, hadisnya itu kan begini. Ada seorang yang musik sholat tahu. Jadi musik sholat tahu itu orang yang sholat keliru. Begitu datang ke masjid, dia sholat berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian ruku, nggak ada tumak ninahnya, sujud, nggak ada tumak ninah, cepat sekali. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ini orang, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatnya, sesungguhnya anda itu belum sholat. Fasholla kama sholla, kemudian mengulangi sholat seperti sholat yang pertama tadi, persis. Terus Rasul kemudian mengatakan, irji fasholli, ulangi lagi, sesungguhnya anda itu belum sholat. Wallahi ma astati an uhsin sholati illa hadha. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan sholat kecuali seperti itu. Maka kemudian Rasul mengajari fulan yang baru masuk Islam ini dengan idza qumta ilas sholat, jika anda mau melaksanakan sholat maka adalah fakabbir, takbir. Setelah takbir kemudian tsumaqra ma tayassara minal Qur'an. Setelah itu bacalah sebagian ma tayassara, yang mudah, yang kamu hafal di antara Al-Qur'an. Yang paling mudah, yang paling bisa kita hafal secara lancar itu adalah Fatihah. Kesimpulannya, yang wajib di dalam salat bacaan Quran itu adalah Al-Fatihah. Wa ma fauqa dzalik, apa yang lebih daripada itu hukumnya adalah sunnah. Jadi membaca suratan itu hukumnya adalah sunnah. Wa ma zada 'alal Fatihah laisa biwajib. Yang lebih daripada Al-Fatihah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah Fatihah. Dan ini difahami oleh kita ya, rata-rata. Kemudian hukum berikutnya adalah masalah amin. Bagaimana ketika imam itu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan imam yang baca amin sekalian kan, kenapa makmum harus membaca amin, kan begitu. Di dalam hadis, beberapa hadis meriwayatkan, karena ada idza ammanal imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ketika imam itu membaca
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam ya. Amin. Ikutilah kalian dengan membaca amin. Karena apa? Barang siapa yang aminnya bersama dengan malaikat, aminnya bersama dengan malaikat, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelebihan daripada sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, aminnya kita sendiri. Tetapi kalau sholat berjamaah, mengamini apa yang dikatakan oleh imam. Jadi fa'innahu man ya wafaqa ta'minahu ta'minal malaika. Siapa yang membaca amin bersama dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin itu kan aminnya imam, yang kedua aminnya makmum, dan yang ketiga adalah aminnya malaikat. Kemudian aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat. Kemudian beda pendapat di kalangan ulama. Barang siapa yang sesuai berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, dosa-dosanya itu diampuni. Berbarengan itu maksudnya bagaimana? Sifatnya, suaranya bareng, atau maknanya adalah keikhlasan hati untuk mengucapkan amin. Ya, keikhlasan hati untuk mengatakan amin. Ada dua pandangan. Yang dimaksudkan wafaqo itu sesuai dengan aminnya malaikat itu bareng. Amin sifatnya. Yang kedua ikhlas, sebagaimana keikhlasan malaikat untuk membaca amin. Itu maknanya. Jadi pada intinya ya, sholat berjamaah itu sangat penting sekali. Sesungguhnya bacaan kita itu diperhatikan, termasuk amin. Jika aminnya itu sesuai dengan bacaan aminnya malaikat, dosa-dosa kita akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pelaksanaan sholat berjamaah terutama adalah subuh, ya, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan kita pada sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ketika kita membaca, dalam riwayat ya, kita membaca doa di dalam sholat subuh, maka mulut kita ini nempel dengan mulutnya malaikat. Bagaimana malaikat menyaksikan bacaan kita ketika sholat subuh, bacaan Fatihah kita ketika sholat subuh, adalah mulut kita dengan mulut malaikat itu nempel. Karena itu sangat disunahkan bagi kita yang akan melaksanakan sholat subuh itu sebelumnya gosok gigi, siwak. Siwak itu ketika baru bangun tidur, terutama mau melaksanakan sholat subuh, sangat-sangat ditekankan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mulut kita nempel dengan mulutnya malaikat, kemudian malaikat yang lain itu jalan-jalan kesana kemari antara mulut kita dengan mulutnya malaikat. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, makhluk yang sangat mulia, mengajak kita dan mendampingi kita, menemani kita di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amin tidak hanya dipakai untuk mengakhiri surat Al-Fatihah, tetapi diriwayatkan dari Abu Dawud, hadis Abu Dawud dari Abi Musabbih Al-Miqrani. Dia mengatakan kunna najlisu ila Abi Zuhair An-Numairi wa kana minas sahabah fayuhaddisu ahsanal hadis fa idza da'a ar-rajul minna bi du'a qala ikhtatamu bi amin fa inna amin mithlu tabi' minas sahabah. Qala Abu Zuhair ala ukhbirukum an dzalik kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa ataina ala rajulin qad alaha fil al-mas'alah fa waqafa an-nabi yasma'u minhu fa qala an-nabi aujib in khatam fa qala lahu rajul minal qaumi bi ayyi shay'in yakhtum qala bi amin fa innahu khatama bi amin faqad aujaba. Pernah satu saat ini ada salah seorang sahabat namanya Musabbih Al-Miqrani datang kepada Abu Zuhair, salah seorang sahabat. Ketika berbicara, diskusi gitu kan ya, membahas, terus kemudian ada salah seorang di antara mereka yang kemudian ikhtimhu bi amin. Coba ketika seorang itu memohon, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah, amin, gitu ya.
Akhiri dong dengan amin. Karena amin itu sangat dibutuhkan. Itu namanya doa itu sunahnya berdoa itu adalah mulih. Mulih itu artinya penuh harap. Ya, di antara bentuk jenis penuh harap itu adalah kita mengamini orang yang sedang berdoa. Terus kemudian ditanya Zuhair oleh sahabat yang lain, dari mana Anda itu mendengar? Dari mana Anda itu bisa menetapkan bahwa setiap ada doa kemudian kita perlu amin? Beliau mengatakan, pernah satu saat saya berjalan bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk, ada salah seorang di antara sahabat itu yang mempunyai masalah yang besar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Setelah berdoa, maka kemudian Rasul mengatakan, aujib in khotama. Aujib itu jawab, direspon. Kalau doa itu selesai, direspon. Kemudian bagaimana cara merespon doa panjenengan ya Rasulullah? Cara merespon doa panjenengan, kul amin. Jadi kalau ada orang yang berdoa, amin. Hadis ini menunjukkan bahwa sekali-kali ya tidak selamanya doa itu dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Boleh enggak rame-rame ada yang berdoa? Kalau itu dilaksanakan sekali-kali, ada masalah, kita diundang akikoh misalnya ya, diundang akikoh oleh salah seorang di antara sahabat kita, Pak, orang-orang yang soleh di antara sahabat-sahabat kami, tolong doakan mudah-mudahan anak yang baru lahir menjadi anak yang soleh, solehah ya sebelum makan bersama. Terus tolong saat ditutup dengan doa. Ada enggak dalilnya? Ini di antaranya sekali-kali. Tapi tidak setiap majelis kita kemudian doa bersama-sama. Setiap kali. Ya, tidak. Tapi di saat ada sebuah kebutuhan. Nah, ini anak mau pergi ke sekolah atau pergi ke pesantren. Saya mohon Bapak-bapak berkenan untuk mendoakan anak saya. Kemudian salah seorang di antara, nah ini pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi sekali-kali, Pak. Tidak setiap kali selesai sholat berdoa. Ya. Yang paling tepat, wirid ba'da sholat itu zikir. Bukan doa itu yang paling tepat ya. Kita lakukan ketika terkait dengan sholat. Adalah dibaca ketika sujud. Doa itu dibaca ketika sujud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajida. Ketahui bahwa sesungguhnya saya ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Ketika rukuk maupun sujud tidak diizinkan oleh Allah. Fa'ammar ruku' fa'adzamu fihi rabb. Ketika rukuk agungkanlah nama Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, agungkan. Wa amma sujud, ketika sujud fastahidu fihi doa. Silakan Anda mengumpulkan doa, berijtihad dengan berdoa. Faqaminun ayyustajab, doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat memungkinkan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali, dan upaya yang paling strategis menjadikan sholat kita itu khusyuk adalah memfungsikan sujud dengan berdoa. Jadi di antara sekian cara untuk supaya sholat kita itu khusyuk, Anda mempunyai masalah, ya angkatlah masalah itu di dalam sujud. Di dalam sujud itu akan membangun dan membentuk ibadah kita itu menjadi khusyuk dan khusyuk. Saudara-saudaraku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Terus Allahumma ighfirli, ya Rabb an-najah, ya Rabb an-najah. Terus menjadi persoalan, boleh enggak kita sujud dengan menggunakan doa yang ada di dalam Al-Quran? Sebaiknya doa itu tidak ada di dalam Al-Quran, supaya lepas dari perbedaan kan. Ada di antara ulama yang memahami, tidak harus doa itu pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun diperbolehkan ketika doa itu dipanjatkan dalam keadaan sujud. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tidak dibedakan. Baik sujud terakhir maupun sujud yang pertama. Tidak perlu dibedakan. Sujud itu, kita berdoa di dalam sujud itu adalah pada sujud yang terakhir, tidak. Coba kita biasakan. Setiap persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi, kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya hayyu ya qayyum ya rahman.
kalau panjenengan tidak mantap dengan berdoa pakai bahasa Indonesia, batin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Hadirkan semua isi hati kita. Sekali-kali disebut, tidak masalah. Itu bukan menambah. Dalam pelaksanaan sholat, bukan memasukkan adris sesuatu di dalam sholat. Memasukkan sesuatu di luar sholat dalam sholat, tidak. Tapi itu adalah izin. Dua tempat, yang pertama adalah sujud, dan yang kedua adalah setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Silakan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dan mengajari kita wa ammas sujud fajtahidu. Silakan Anda mencari doa sesuai dengan yang Anda inginkan. Faqaminun ayustajab. Doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat memungkinkan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa ulama yang terkemuka ya, yang bisa dijadikan panutan seperti Syekh Al-Utsaimin itu berpendapat bahwa doa itu dengan pakai bahasa selain Arab itu diperbolehkan. Karena perintah di situ silakan mencari doa. Tidak semua orang itu Arab, tidak semua orang itu bisa bagus menyusun doa dengan pakai bahasa Arab. Nah kalau bukan orang Arab dipaksa kan nggak bisa kan. Pokoknya silakan doa dan sholat itu sebagai sarana wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan sholat sebagai sarana untuk supaya permohonan kita dan permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, masih seputar amin, kembali lagi persoalan. Ya, beda pendapat di kalangan ulama tentang apakah ketika kita membaca amin itu dengan suara yang keras amin gitu ya. Jadi amin itu kalimatnya ada 3. Qiraah al-amin itu ada 3. Amin, atau yang kedua amin. Jadi boleh panjang amin. Terus yang kedua adalah amin ya. Kalau di Imam Ahmad kan di Arab rata-rata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Yang kedua, yang ketiga amin. Ketiganya boleh. Ya, ketiganya boleh. Tapi ketika terjadi perbedaan ini jangan cari sensasi ya. Umat yang nggak ngerti apa-apa terus kita amin. Ini gimana keliru? Yang lain amin kok ini amin. Umat itu jangan dipusingkan dengan hal-hal yang tidak, jangan bikin fitnah. Ini pendapat jumhurul ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berdasarkan hadis dari Abu Dawud mengatakan bahwa amin itu dikeraskan, tetapi Imam Abu Hanifah memelankan kalimat amin itu lebih baik daripada mengeraskan. Beliau mengambil dasar surat Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf 55, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah dengan pelan. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pelan. Amin. Pelan, tidak keras. Tapi insya Allah jumhurul ulama berpendapat bahwa mengeraskan itu lebih baik. Sebenarnya saya ingin jelaskan tentang kandungan Pak ya, Al-Fatihah secara makna. Jadi setelah hukum terkait dengan bagaimana kita membaca Fatihah di dalam sholat adalah kandungan, makna secara keseluruhan setelah kita paham makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Di awal itu ada keterangan kemarin kalau kita masih ingat ya. Sebenarnya mana yang lebih utama? Seseorang itu membaca la ilaha illallah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana yang lebih utama? Seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah atau alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan mana yang lebih utama, surat Al-Ikhlas atau surat Al-Fatihah. Setelah kita yakini keduanya itu adalah surat yang sangat-sangat penting sekali. Jadi ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu lebih penting karena inti dari surat Al-Fatihah itu ada 2 hal. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah pujian. Mereka yang berpendapat bahwa Fatihah itu lebih penting karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat tauhid. Alhamdulillah,
pujian itu hanya milik Allah. Tauhid. Kemudian alhamd. Jadi kalau orang mengatakan alhamdulillah, itu di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Kita nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu kemudian alhamdulillah. Pujian kita kepada Allah setelah kita yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah yang menciptakan, dia adalah yang memberi rizki, dia adalah yang memberi kehidupan, dia adalah yang dijadikan sandaran. Ilah pengertiannya. Itu hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kalau al-ahad berhenti sampai di situ. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa punya sandaran. Kan gitu kan? Seseorang itu ketika meyakini bahwa Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi. Kemudian kita nyaman, bersyukur. Ya kita serahkan aja sama Allah. Itu Al-Fatihah. Tapi kalau al-ikhlas sebuah pernyataan bahwa tidak ada ilah selain dia. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwa Fatihah itu lebih utama daripada al-ikhlas. Sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah lebih utama daripada al-Fatihah. Karena apa? Dia adalah dinding pemisah antara keislaman seseorang dan kekufuran. Hal yang paling pondasi, asas, pokok itu adalah al-ikhlas, artinya tauhid. Seseorang tidak dikatakan bahagia dan selamanya tidak akan pernah bahagia ketika seseorang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia akan menikmati surga sekalipun dosanya banyak. Karena dosanya banyak, disiksa sesuai dengan kadar dosa. Keduanya sangat penting, kita mempunyai pengertian. Jamaah sekalian, ketika kita membaca Fatihah itu adalah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Dia. Setelah itu kemudian kita puas terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Kita meyakini setelah membaca Fatihah itu, innallaha yaqdi lil mu'mini ma kana khairan lahu. Sesungguhnya apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Kita husnudzon terhadap Allah, dan kita sekali lagi husnudzon terhadap Allah adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Fatihah kita ini sangat, jadi intinya ya, Fatihah itu kan merangkum isi daripada Al-Quran. Nah, isi Fatihah itu adalah kalimat tauhid, pengesaan Allah, dan yang kedua adalah pujian kita, alhamdulillah, ar-Rahman, ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Setelah itu kemudian pernyataan itu kita ejawantahkan dengan hanya memohon kepadanya, menjadikan dia sarana untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi. Dan kita tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kemudian dirangkum dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya pernah membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 2 tahun, Pak. Seminggu sekali di RRI ya. Jadi selama 2 tahun seminggu sekali itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebuah buku namanya Madarijus Salikin. Buku namanya Madarijus Salikin, itu 3 jilid, tebalnya seperti Al-Qur'an 3. Itu kitab hanya membahas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini kemampuan manusia, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, untuk menangkap sebuah ilmu yang datang dari Allah. Apa yang diilmui oleh Allah lebih daripada itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya sangat luas sekali. Riya itu sangat luar biasa. Ada riya badan, ada riya arad, penampilan, ada riya ucapan. Ya, orang mengucapkan, aduh saya capek sekali, habis dakwah dari mana-mana. Ini kan riya bisa jadi kan gitu kan. Atau riya badan. Ya, penampilannya kayak ini menunjukkan bahwa dia adalah ahli ibadah, dia itu adalah orang yang pejuang. Atau riya arad, penampilan. Ketika ada tamu, diada-adakan supaya disangka bahwa dia itu adalah orang yang menghormati tamu. Ada riya suhbah, riya yang kaitannya dengan pertemanan, suhbah ya, pertemanan. Jadi kalau cerita itu semua kenal. Jadi seolah-olah dia itu orang penting kan gitu. Jadi ketika cerita, wah dia paling menonjol.
Ya, ini kalau Pak Husain itu senangnya makanannya pecel ini. Ini kalau main ke rumah itu, waduh, berjam-jam itu, wah, seolah-olah. Ya, gubernur kemarin mampir ke rumah saya, kenal semua seolah-olah. Ini riya sohbah. Orang yang melakukan seperti itu kadang-kadang tidak merasa kalau itu adalah riya. Subhanallah. Iya, kena berdua, iya, kena stain. Insya Allah ya, kita akan kaji. Karena itu waktu yang disiapkan untuk kita habis. Saya menyediakan beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Dipersilakan. Dan ini ada sebagai prolognya. Sesungguhnya Fatihah itu perlu kita kaji secara panjang lebar. Ya, ada teman-teman SII di sini, studi Islam intensif, yang tadinya itu ada program beberapa bulan, tapi kemudian berlanjut berapa tahun itu sudah terus jalan kan? Akibat dimulai dari mempelajari surat Al-Fatihah. Ternyata asik Fatihah itu dipelajari. Lanjut, terus lanjut. Ya. Sampai sudah ada berapa? 3 tahun ada ya? Jalan di masjid di Fatimatu Zahra ini Pak, ada kajian intensif untuk bapak-bapak. Ibu-ibu juga begitu, alhamdulillah semakin banyak yang hadir. Dimulai dari kajian surat Al-Fatihah. Mereka senang, ternyata subhanallah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi. Semua ada di sana, persoalan kita ini. Ya, jangan diselesaikan persoalan itu dengan persoalan yang di luar Al-Qur'an. Sementara Al-Quran itu ada. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak aku tinggalkan sedikit pun kecuali semua problem dan persoalan yang tengah kalian hadapi itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa waqad amartukum bihi." Tidak ada satu tindakan, amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga kecuali sudah aku sampaikan semuanya. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar. Tidak ada satu amal yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam siksa api neraka kecuali sudah aku sampaikan rambu-rambunya, kriterianya, dan aku larang mereka untuk melakukannya. Semuanya. Taraktu fikum kal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan Islam itu seperti bulan purnama. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang hari, siang harinya seperti malam hari, terang benderang, jelas sekali. Jamaah sekalian, ini adalah bagian sedikit di antara apa yang ada di dalam makna Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.